Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya mengganggu waktunya. Saya hamba Allah dari Madiun, minta pencerahannya Buya. Saya kan sudah punya istri Buya. Namun saya masih suka nonton video porno sama onani. Ketika istri saya lagi menstruasi, hasrat saya gak bisa menahan. Gimana cara menyikapinya Buya? Cara saya berhenti dari nonton video itu. Mohon arahannya Buya. Terima kasih. Pertama, banyak istighfar. Karena itu adalah sebuah kesalahan. Istighfar yang banyak agar bersih hati. Istighfar. Sesali itu dosa. Karena waktu Anda bertanya itu sendiri kan Anda menyadari kalau itu tidak baik dan tidak benar. Hanya mungkin karena dorongan syahwat hawa nafsu Anda terlalu kuat. Kemudian benteng Anda lemah sehingga Anda kebobolan. Sehingga melakukan kehinaan tersebut. Istighfar yang banyak. Dan ingat, hadapkan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin menghindar dari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu. Yang kedua, masalah melihat film-film semacam itu merugikan diri sendiri. Karena akan menjadikan seorang akan harus memasuki satu alam yang beda. Alam khayal, alam yang tidak nyata. Karena menonton film yang demikian itu adalah khayal. Sementara kadang setelah itu seorang akan terbius untuk mencari sesuatu di alam nyata. Dia tidak akan bisa menemukannya. Film-film seperti itu. Khayalannya seperti itu. Ingin memerankan itu semua dengan istrinya. Atau mungkin lihat istrinya tidak secantik yang dilihat di gambar tersebut. Atau dan seterusnya. Akhirnya apa? Kalau sering menonton yang demikian itu menjadi sebab dia tidak akan bersemangat dengan istrinya. Ini kerugian yang paling besar. Kerugian yang sangat besar. Sementara pendidikan dari Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Untuk kita menjaga mata itu tujuannya apa? Seperti orang berbuka. Kalau orang biasa menjaga matanya, maka dengan yang halal dia akan selalu merasakan keindahan yang tidak ada tandingannya. Tapi kalau sudah dihiasi matanya dengan keharaman, maka yang halal pun jadi tidak enak. Menjadi tidak indah lagi. Tidak nyaman lagi. Ini bahayanya sebenarnya. Secara psikologi juga demikian. Sehingga dia mengumpulkan dari cerita, mungkin dari ini model ini di otaknya, lalu dia ingin memerankan dengan istrinya, ternyata istrinya tidak seperti itu. Lalu dia, istriku begitu. Bahaya sekali nonton-nonton semacam itu. Dan bukan satu akhlak yang mulia. Dan jangan dengar fatwa-fatwa picisan dari seseorang. Kalau nonton film porno untuk membangkitkan syahwat suami istri boleh. Enggak, itu nonton gambar siapa itu. Dan ujung-ujungnya adalah dia akan menilai istrinya adalah sangat jauh dengan yang dilihat. Atau kalau itu perempuan melihat suamiku tidak seperti dia. Rugi semuanya. Seolah-olah dia nonton bareng, nonton film porno, bangkit syahwat. Seolah yang membangkitkan syahwat pasangannya. Bukan. Yang membangkitkan syahwat adalah orang lain. Setelah itu mata itu terlatih sehingga selalu mencari, kalau melihat perempuan seolah menemukan dia ada yang lebih, sehingga tidak akan puas dengan yang halal. Rugi. Secara jiwaan kan sepanjang itu. Terus karena dia melihat itu barangkali sehingga kalau lihat perempuan semua yang kebayang adalah urusan kotor. Sampai dikatakan kalau orang kecanduan dengan film porno lebih ngeri daripada kecanduan afyun atau segala macam itu. Lebih mengerikan, susah dihentikan. Belajar 1 jam sudah capek. Dan nonton sampai berjam-jam. Padahal nggak ada yang dicari. Terus. Kan ada urusan dengan syahwat. Harus ghaddul basar, jaga mata. Agar semakin indah dengan pasangan. Sehingga dengan istri menjadi tidak semangat. Kalaupun semangat, yang membuat semangat bukan pasangannya adalah merugikan. Hati-hati, jaga semuanya. Jangan ajari pasangan untuk nonton yang demikian. Kalau ada seseorang biasa menonton, hendaknya jangan mengajarkan kepada pasangannya. Akan tapi, ayo berubah dan berubah dan berubah. Al-Quran mengajarkan tutup mata itu berindah. Semakin orang menjaga matanya, membatasi pandangan matanya, akan semakin indah. Membatasi dengan yang halal. Maka yang halal akan semakin indah. Kemudian, selanjutnya, yang menjadi masalah adalah bukan urusan syahwat. Syahwat Anda, syahwat itu adalah ciptaan Allah. Orang punya syahwat adalah karunia. Sebetulnya syahwat Anda nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kan Anda sendiri. Apa itu? Anda mengundang syahwat Anda di saat Anda tidak ada pelampiasan. Anda nonton film yang undangan Anda. Maka kalau pendidikan dari baginda Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Syahwat itu mudah diusir. Kalau ada orang bangkit syahwatnya, bergolak, ngambil air wudhu, selesai. Atau sholat, selesai. Baca Quran, selesai. Kalau syahwat yang datang tiba-tiba ada datang syahwat. Diusir begitu mudah. Kita ngomong dengan orang sudah lupa. Tapi yang repot adalah syahwat yang diundang. Gimana bisa mengusirnya? Itu yang repot. Diundang dia dengan nonton gambar-gambar. Diundang mau diusir. Omong kosong dia. Saya puasa Buya, tapi kok tetap saja bangkit syahwat saya. Itu bukan syahwat yang datang begitu saja. Tapi syahwat yang kau undang yang susah untuk diusir. Semua orang punya kekurangan. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik orang menyadari kekurangannya dan berusaha untuk menyempurnakannya. Kemudian apa? Setelah itu hati-hati masalah ini. Urusan mohon maaf, dia membiasakan mencari kesenangan dengan sendiri. Itu kesalahan. Istrimu, ini adalah ilmu. Jika seorang suami mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, maka hukumnya haram. Tapi kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri atau apapun dari istri, kalau dalam keadaan haid asalkan tidak masuk wilayah tersebut, mengeluarkan mani dengan tangan istrinya tidak haram. Atau seorang istri kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri maka hukumnya haram. Akan tapi kalau dengan tangan sang suami tidak. Artinya Anda berkomunikasi dengan istri Anda. Pertama Anda menjauhi dari film kotor itu. Kalau sudah Anda menjauhi dari film kotor itu, mungkin syahwat Anda tidak bergolak seperti itu. Kalau seandainya tiba-tiba syahwat datang, Anda komunikasi dengan istri Anda. Agar dia melakukan untuk Anda, agar Anda puas. Selesai. Indah. Hendaknya kita selalu dengan syariat Nabi SAW. Akan tapi Allah Maha Pengampun, maka bergegaslah siapapun dari kita yang punya kebiasaan yang jelek, dari yang kita sebutkan mungkin dia sering nonton film porno, atau onani, atau segala macam. Ayo, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum punya halal, cari yang halal. Mungkin ada tadi sudah punya istri, yang mengatakan, yang belum punya istri bagaimana? Menikah. Penuhi hajatmu, jangan penuhi ambisimu. Ini sederhana kalimat, tolong pegangi. Orang menikah kalau memenuhi ambisinya akan susah cari pasangan. Tapi kalau orang menikah untuk memenuhi hajatnya, selesai. Akan tapi hendaknya menikah yang paling unggul adalah menikah dengan harapan-harapan. Tapi ada orang saat mendesak, urusan syahwatnya dan sebagainya terus bergolak dan sebagainya, menikahlah untuk memenuhi kebutuhannya. Nanti akan jadi berkah hidupnya. Yang menjadikan hidup tidak berkah adalah keharaman zina. Dan zina ada mukaddimahnya. Dekat-dekat dengan lawan jenis melalui komunikasi handphone, WA dan sebagainya, tukar-menukar foto dan sebagainya. Akhirnya fotonya mulai dari berkerudung, mulai lepas kerudungnya, mulai bajunya turunkan sampai berani mengirim foto yang tidak. Mulai itu. Apalagi di saat dengan handphone orang bebas berkata. Mungkin di saat bertemu belum tentu berani berkata semacam itu. Tapi kalau telepon bisa ngomong bebas dan dia sudah belajar untuk bebas. Kalau ketemu sudah buka-bukaan, naudzubillah, hina. Tapi orang yang dijaga oleh Allah akan terjaga. Mungkin ada yang pernah terpeleset dalam hinanya zina. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Bergegaslah menuju pintu pengampunan Allah. Jangan biarkan terus dalam kehinaan dan kehinaan. Allah Maha mulia. Allah Maha mulia dan Maha kuasa memuliakan siapapun dari hambanya yang semula sangat dihina dan hina. Asalkan hamba tersebut mau mengentaskan dirinya, berkeinginan mengentaskan dirinya dari kubang kehinaan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Saudara kita yang ada di Jawa Timur tadi, semoga Allah menjaga dan ingat halal, halal, halal. Jaga matamu, maka ketahuilah halal yang kau miliki adalah semakin indah. Wallahu a'lam bishawab.